Baiklah, kita lanjutkan materi tentang teori antrian kemarin. Sekarang kita akan masuk ke model matematis. Jadi model matematis dari teori antrian itu berdasarkan pada model dari sistem antrian. Di mana model pada sistem antrian itu bentuknya seperti ini. Pertama, ini adalah populasi yang akan masuk ke dalam sistem antrian. Jadi dari populasi nanti akan masuk ke dalam sistem antrian ini. Nah, ini adalah pelanggan kedua, ini adalah pelanggan pertama. Pelanggan kedua dengan pelanggan pertama itu memiliki torsi di sini namanya adalah jarak antar kedatangan. Jadi berapa menit atau berapa jam rata-rata jarak kedatangan antara customer 1 dengan customer 2, customer 2 dengan customer 3, dan seterusnya yang berurutan. Sedangkan lambda itu adalah rata-rata kedatangan yang terjadi setiap satuan waktu. Misalkan ada 30 menit customer yang datang ada 30 orang customer yang datang setiap 1 jam misalkan, maka itu adalah lambda. Setelah mereka datang, mereka akan masuk ke dalam sistem antrian. Di dalam sistem antrian nanti ada N besar, yaitu jumlah dalam sistem. Jumlah dalam sistem ini meliputi jumlah orang yang mengantri dan juga jumlah orang yang sedang dilayani. Jadi N besar itu adalah sama dengan NQ, jumlah pengantri, ditambah NS, jumlah yang sedang dilayani. Lalu Q itu adalah lama berada dalam antrian. Jadi lamanya orang dalam antrian ini berapa menit, itu adalah Q. S adalah waktu layanan. Waktu layanan ini artinya adalah berapa lama customer berada di dalam server, entah itu server 1, server 2, maupun server ke C. Sedangkan W itu adalah total waktu sejak mengantri hingga selesai dilayani. Jadi mulai dia datang sampai dengan keperluannya itu selesai atau keperluannya itu dilayani membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Berikutnya adalah C atau S, biasa disimpulkan C bisa juga S, itu adalah jumlah server atau jumlah fasilitas pelayanan dalam suatu antrian. Jadi ada populasi datang, lalu mengantri, lalu dilayani oleh server, dan keluar dari sistem. Itu adalah model sistem antrian yang normal. Tapi ada juga di beberapa kasus yang populasinya itu belum sempat dilayani ke server atau bahkan belum sempat masuk ke dalam sistem antrian, itu sudah meninggalkan sistem atau meninggalkan antrian karena mungkin balking seperti kemarin yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, atau pembatalan antrian. Nah, dalam model matematis, itu suatu model sistem antrian itu dinotasikan dengan kendali. Ada 5 notasi di sini, ada juga yang menggunakan 6 notasi. Kalau 6 notasi itu yang ke-6 itu adalah disiplin antriannya itu menggunakan apa? Apakah FCFS, apakah prioritas, ataukah gabungan dari keduanya? FCFS itu adalah first come, first serve, gitu ya. Tapi yang banyak digunakan adalah terdiri dari 5 notasi. Notasi pertama yang paling depan ini menunjukkan distribusi dari tingkat kedatangan customer. Lalu notasi yang kedua ini menunjukkan distribusi tingkat pelayanan yang mengikuti distribusi eksponensial. Jadi ini waktunya ya, waktu tingkat kedatangan dan waktu pelayanan. Itu notasi 1 dan notasi 2. Notasi 3 ini adalah jumlah fasilitas. Jumlah fasilitas kalau dia dituliskan 1 itu berarti hanya ada 1 server. Kalau dia dituliskan dengan S maka lebih dari 1 server. Notasi 4 itu adalah sumber populasi, itu bisa infinite atau finite. Dan yang kelima itu adalah panjang antrian. Dia bisa finite, dia juga bisa infinite. Finite atau infinite seperti materi kemarin menyesuaikan dari space atau menyesuaikan dari besarnya populasi. Jadi seperti ini modelnya. Jadi model antrian itu ditulisnya tidak misalkan antrian single server gitu, enggak. Tapi modelnya seperti ini, ditulis dalam 5 notasi. Dan apakah selalu tingkat kedatangan dan distribusi tingkat pelayanan itu distribusinya masing-masing
Poisson dan eksponensial, tidak selalu. Tapi biasanya diasumsikan dia berdistribusi Poisson dan yang pelayanan berdistribusi eksponensial. Bisa juga dia berdistribusi Erlang dan juga berdistribusi-distribusi yang lainnya. Misalkan Weibull juga bisa. Nah, suatu sistem antrian itu dikatakan efektif, dikatakan efisien, itu jika ada beberapa ukuran yang dipakai. Yang pertama, rata-rata jumlah kedatangan dalam antrian. Lalu yang kedua, rata-rata waktu tunggu dari suatu kedatangan. Jadi yang pertama itu jumlah kedatangan yang masuk ke antriannya berapa. Lalu berapa lama rata-rata antrian tadi itu harus menunggu untuk mengantri hingga dilayani. Dan yang ketiga adalah persentase idle time atau waktu luang dari pelayanan. Jadi idle time atau waktu luang itu maksudnya berapa lama fasilitas pelayanan itu berhenti melayani. Jadi misalkan teller bank. Teller bank itu berapa, kalau misalkan waktu luangnya itu terlalu besar daripada waktu sibuknya, maka perlu dievaluasi sistem antriannya atau sistem fasilitasnya, atau apakah mungkin perlu dikurangi jumlah tellernya. Kebalikannya, kalau misalkan persentase idle time-nya atau waktu luangnya ini sangat kecil, artinya jam kerjanya terlalu besar, berarti perlu dievaluasi apakah diperlukan penambahan server atau tidak. Apakah sebanding dengan jumlah kedatangannya atau tidak. Ataukah jangan-jangan servernya yang melayaninya terlalu lama, dan seterusnya. Ukuran efektivitas ini digunakan untuk memutuskan jumlah pelayanan yang harus diberikan. Jadi fasilitas pelayanan atau servernya. Yang kedua, perubahan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelayanan. Jadi kalau misalkan dirasa belum optimal, berarti harus dilakukan perubahan. Ini adalah notasinya. Notasi dalam sistem antrian itu ada banyak. Ada lambda. Lambda adalah rata-rata kedatangan. Ini satuannya, misalkan kalau antriannya orang, ya berarti orang per jam. Jadi jumlah kedatangan per satuan waktu itu lambda. Ketika dia diubah menjadi 1 per lambda, berarti berubah menjadi rata-rata waktu antar kedatangan. Waktu antar kedatangan itu adalah jarak waktu antara dua kedatangan yang berdekatan. Misalkan jarak waktu kedatangan customer keempat dengan customer kelima. Nah, itu namanya waktu antar kedatangan. Mu itu adalah rata-rata kecepatan pelayanan. Satuannya jumlah yang dilayani per satuan waktu. Ketika diubah menjadi 1 per mu, maka satuannya berubah menjadi rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melayani. Rho adalah utilitas pelayanan, jadi proporsi waktu pelayanan ketika sibuk, atau bisa dikatakan tadi ya, bisa untuk menghitung idle time-nya tadi. PN adalah probabilitas ada N konsumen atau N kedatangan dalam sistem antrian. W itu selalu berhubungan dengan waktu. Kalau WQ berarti waktu antri, WS waktu tunggu dalam sistem. Waktu tunggu dalam sistem ini berarti sejak dia datang sampai dengan dia selesai dilayani. N itu adalah jumlah customer dalam sistem. L adalah jumlah pelanggan dalam sistem. Kalau L ini berarti jumlah orangnya ya. P0 adalah probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Nah, untuk L itu berarti nanti ada LQ dan ada LS. Kalau misalkan LQ itu berarti jumlah pelanggan yang mengantri, dan LS itu adalah jumlah pelanggan yang dilayani. W adalah waktu yang diharapkan pelanggan dalam sistem. Jadi, waktunya berapa sih yang ideal dalam suatu sistem antrian itu dengan banyaknya pelanggan sekian dan dengan jumlah fasilitas pelayanan sekian. Sedangkan S itu adalah jumlah fasilitas pelayanan atau jumlah servernya yang melayani. Pertama, kita akan membahas untuk yang model matematis MM1, diasumsikan baik panjang antrian maupun populasinya itu adalah infinite atau tidak terbatas. Di sini beberapa asumsi. Yang pertama, terdiri dari satu fasilitas pelayanan dan satu tahap atau single phase. Jadi, server 1, fase yang dilewati juga 1. Yang kedua, jumlah kedatangan per satuan waktu berdistribusi Poisson. Berarti lambdanya itu berdistribusi Poisson. Waktu pelayanannya berdistribusi eksponensial atau mu-nya berdistribusi eksponensial.
Disiplin antrian menggunakan FCFS atau first come first serve. Kenapa ini harus diasumsikan? Karena nanti ketika disiplin antriannya itu kita menggunakan priority, maka nanti akan beda lagi persamaan matematisnya. Dan biasanya itu digunakan untuk special case ya, jadi bukan untuk di studi kasus yang secara umum. Yang kelima, panjang antrian dan populasi yang dilayani infinite dengan rata-rata kedatangan itu lebih kecil dari rata-rata pelayanan, yaitu lambda kurang dari mu. Nah, suatu sistem antrian yang baik itu seharusnya memang rata-rata kedatangan lebih kecil daripada rata-rata pelayanan. Kenapa? Kalau terjadi sebaliknya, berarti nanti otomatis utilitasnya itu akan mendekati 1 atau bahkan lebih dari 1. Artinya, customer itu akan mengantri dalam waktu yang sangat lama dan artinya servernya itu tidak bisa berjalan dengan efektif dan perlu dievaluasi karena rata-rata waktu pelayanannya itu jauh berkurang atau jauh lebih kecil daripada rata-rata kedatangan. Gampangnya itu yang datang banyak, tetapi yang melayani itu lama pelayanannya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa persamaan matematis. Jadi sebetulnya rumusnya itu sederhana, Bang. Rumusnya sederhana. Cuma di sini teman-teman harus tahu dari kalimat studi kasusnya nanti itu manakah yang termasuk lambda, manakah yang termasuk mu, seperti itu. Ini ada beberapa persamaan, ada 5. Untuk rho, utilitas pelayanan, itu rumusnya adalah lambda per mu. Itu berlaku untuk model matematis MM1 dengan asumsi seperti slide tadi ya. Lalu untuk LQ, jumlah rata-rata dalam antrian, rumusnya seperti ini. LS itu adalah jumlah rata-rata dalam sistem yang sedang antri maupun yang dilayani, itu LS. WQ itu adalah waktu rata-rata dalam antrian, dan WS adalah waktu rata-rata dalam sistem. Oh, sorry ya, kalau jumlah rata-rata yang di server itu LC, simbolnya LC. Kalau LS itu jumlah keseluruhan dalam sistem. Oke, sekarang kita ini ada lagi, ada P0. P0 itu probabilitas tidak ada konsumen dalam sistem. Artinya, servernya tadi itu sedang idle time atau sedang ada waktu senggang. Atau P0 itu 1 dikurangi dengan rho, sedangkan Pn itu adalah probabilitas terdapat N orang dalam sistem. Yang perlu teman-teman ingat di sini, baik P0 maupun Pn ini adalah probabilitas. Berarti pasti nanti hasilnya itu kurang dari 1. Itu ya. Saya beri note dulu di sini. Jadi yang harus teman-teman ingat, ini adalah probabilitas. Maka nilainya pasti kurang dari 1. Kalau hasilnya lebih dari 1, maka harus teman-teman cek ulang apakah ada yang salah di perhitungannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah asumsinya tadi ya, tingkat layanan harus melebihi tingkat kedatangan pengantri. Hubungan antara tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan dan panjang antrian itu ditunjukkan dalam grafik ini. Oke, jadi nanti semakin lama waktu pelayanannya, otomatis kedatangan pengantri semakin besar dan panjang antriannya juga semakin tinggi. Jika lambda kurang dari mu, artinya tingkat kedatangan kurang dari tingkat pelayanan, maka traffic intensity atau utilisasinya, atau disimbolkan dengan rho, itu dia kurang dari 1. Jika rasionya mendekati 1, maka panjang antrian akan mendekati tak terbatas kalau rasionya mendekati 1. Atau semakin besar. Jadi ini semakin, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah nilai utilitasnya. Semakin tinggi nilai utilitasnya, ini kan 1, nilai 1 di sini. Semakin dia mendekati nilai 1, maka panjang antrian tadi semakin tak terkendali atau tidak terbatas, atau semakin banyak orang yang mengantri. Seperti itu. Makanya di sini lambda itu harus kurang dari mu. Nah, ini ada contohnya. Misalkan Pak A itu mengoperasikan 1 mesin pengisian BBM. Oke. Berarti sampai sini saya baca lengkap dulu ya. Rata-rata ada sebanyak 20 kendaraan yang datang setiap jam dan berdistribusi poasong. Pak A rata-rata dapat melayani 25 kendaraan per jam. Oke, sekarang dari sini kita
kita uraikan dulu satu persatu. Mengoperasikan satu mesin BBM. Oke, sampai sini berarti jelas ya, servernya adalah server tunggal. Nah, rata-rata ada sebanyak 20 kendaraan yang datang setiap jam. Berarti di sini kita tahu bahwa lambda itu sama dengan 20. Jadi kalau misal lambda itu satuannya adalah jumlah antriannya, atau yang antri itu siapa? Kalau kendaraan ya kendaraan, kalau manusia ya manusia. Kendaraan per jam. Itu lambda. Lalu rata-rata dapat melayani 25 kendaraan per jam. Nah, kalau misalkan ada kata-kata dapat melayani, itu artinya adalah rata-rata tingkat pelayanan atau mu. Mu-nya adalah 25. Tuh. Kalau misalkan kata-katanya itu rata-rata dalam rata-rata satu kendaraan itu datang setiap 3 menit misalkan. Berarti itu bukan lambda, tapi 1 per lambda, yaitu waktu antar kedatangan. Seperti itu. Jadi kalau 1 per lambda itu nanti dia adalah waktu satuannya. Bisa menit, bisa jam, begitu juga untuk yang mu. Nah, pertanyaan pertama, tentukan utilitas pelayanan. Berarti kita mau cari rho. Lalu yang kedua, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Kendaraan yang diharapkan dalam sistem berarti LS. Jumlah kendaraan yang diharapkan ada pada antrian berarti LQ. Kalau jumlah itu L ya, length. Length itu berarti berhubungan dengan jumlah. Waktu yang diharapkan kendaraan selama menunggu dalam sistem. Waktu itu W dalam sistem WS. Waktu yang diharapkan kendaraan untuk menunggu dalam antrian itu berarti WH. Probabilitas tidak ada kendaraan dalam sistem berarti P0. Probabilitas ada 5 kendaraan dalam sistem berarti P5. Kalau sudah jadi seperti ini, baru kita hitung. Oke, sekarang rumusnya dulu, rho. Rho itu rumusnya adalah lambda per mu. Oke, yang A dulu. Utilitas rho itu adalah lambda per mu. Lambdanya itu berapa tadi? 20 ya, 20 per 25. 20 per 25 itu hasilnya, ini dibagi 5, 4 dibagi 5, 5. 0,2. 0,8. 0,8 berarti utilitas pelayanannya 80%. Kalau utilitas pelayanannya 80%, berarti waktu sibuknya itu 80%, sedangkan sisanya 20% itu adalah waktu idle time atau waktu istirahatnya si server tadi. Kalau misalkan di dalam hal ini berarti ya Pak A tadi ya, waktu istirahatnya Pak A itu adalah 20% dari waktu kerjanya. Kalau yang B, ini sangat bisa aplikatif sekali ya teman-teman, untuk model antrian ini aplikatif sekali. Berikutnya adalah LS. Oke, LS. LS itu rumusnya adalah lambda dibagi mu min lambda. Lambda dibagi mu min lambda. Lambdanya tadi 20 ya, 20 dibagi 25 min 20. 20 dibagi 5 berarti ada 4. Maka jumlah atau banyaknya kendaraan yang ada dalam sistem, yang diharapkan ada dalam sistem itu adalah 4 kendaraan. Apakah bisa lebih? Ya bisa, karena ini kan rata-rata ya, rata-rata jumlah kendaraan dalam sistem itu 4. Apa sih gunanya kita tahu LS? Kalau misalkan dihubungkan dengan mesin pengisian BBM ya, maka kita harus menyediakan space itu paling tidak untuk 4 kendaraan. Mulai dia mau ngantri sampai nanti dia sampai di mesin pengisian tadi itu kita butuh 4 space. Makanya kita harus tahu sebetulnya sistem itu dengan tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan yang sudah diketahui ini, kira-kira yang diharapkan itu ada berapa? Oh, ada 4. Jadi bisa disiapkan di sistemnya. Oke, berikutnya yang C. C itu adalah LQ. LQ itu adalah panjang antriannya itu berapa?
yang diharapkan, idealnya. LQ itu rumusnya adalah lambda kuadrat. Lambda kuadrat dibagi mu min lambda. Ini ya. Lambda kuadrat berarti 20 kuadrat per mu-nya itu adalah 25 dikali mu min lambda. Mu min lambdanya 4. Berarti 400 dibagi 100 ya. Nah, banyaknya kendaraan yang diharapkan mengantri itu juga ada 4 kendaraan. Itu ya. Terus berikutnya WS. Yang D itu adalah WS. WS-nya apa? Rumusnya adalah 1 per mu min lambda. 1 per mu min lambda. Berarti 1 dibagi mu-nya itu adalah 25 min 20. Berarti 1 per 5 itu 0,2. Nah, yang harus teman-teman ingat juga, pastikan di sini satuannya sama. Ini jam, ini juga harus jam. Kalau misalkan yang di sini itu menit, ya di sini menit, maka harus diubah salah satu. Bisa yang mu-nya diubah ke menit, bisa juga lambdanya yang diubah ke menit. Berarti kalau ini 0,2, ini artinya adalah 0,2 jam. Atau 12 menit. Jadi yang ideal atau yang diharapkan konsumen, itu dia berada dalam sistem itu selama 12 menit. 12 menit ini sudah mulai dari dia ngantri sampai dia dilayani dan keluar dari sistem itu 12 menit waktunya. Yang ideal atau yang diharapkan. Berikutnya adalah WH. Nah, kalau WH itu rumusnya adalah lambda dibagi mu. Ini ya, lambda dibagi mu dikali mu min lambda. Lambdanya 20 dibagi 25 dikali 25 min 20. Berarti 20 dikali 25 kali 5. Sebentar, ini tadi sepertinya ada kesalahan hitung ya. Ini 5 ya ini harusnya. Berarti ini 400 dibagi 125. Ini berarti 3, sekian panjang kendaraannya yang berada dalam antrian atau yang ngantri. Berarti ini 20 dibagi 125 menit. Lalu yang poin F, probabilitas tidak ada kendaraan dalam sistem P0. P0 itu rumusnya 1 dikurangi dengan rho. P0 itu adalah 1 dikurangi rho. Berarti 1 dikurangi 0,8, 0,2. Ini artinya peluangnya tidak ada kendaraan dalam sistem atau servernya sedang istirahat itu adalah 0,2. Nah, berikutnya adalah P5. P5 itu rumusnya adalah rho pangkat N dikurangi 1 min rho. Berarti rho pangkat 5 dikali 1 dikurangi rho. Berarti rho-nya tadi 0,8. Ini nanti silahkan di Excel ya teman-teman. 0,8 pangkat 5 dikali 0,2. Ini hasilnya berapa? Silahkan cari di Excel. Nah, jadi sebetulnya rumus matematisnya itu gampang. Yang sulit adalah kalian harus mengetahui ini termasuk lambda, ini termasuk mu. Pertanyaannya itu sebetulnya dia mau mencari apa. Nah, itu yang harus diketahui. Ini ringkasannya. Ini ya, tadi sama sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau misalkan Pak A tadi itu sibuk melayani, maka waktu pelayanannya itu 80% dari waktu kerjanya, 20%-nya untuk istirahat. Nah, ini biaya pelayanan dan biaya antri. Jadi cost service dan cost of waiting.
Jika antrian terlalu panjang sebagai akibat dari fasilitas pelayanan yang tersedia kurang mencukupi, maka lama-kelamaan konsumen akan enggan mengantri dan bisa pindah ke pesaing. Meningkatkan pelayanan itu butuh biaya yang besar, oleh karena itu sistem antrian perlu dianalisa untuk menentukan jumlah fasilitas pelayanan yang tepat. Jadi nanti dicari titik temunya itu sebetulnya di mana, antara kebutuhan dari kebutuhan dari lembaga atau kebutuhan dari industri tadi, atau kebutuhan dari fasilitas pelayanannya dengan kebutuhan dari pelanggannya. Jadi nanti bisa optimal berapa sih server yang seharusnya dipakai gitu. Nah, ini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian coba. Jadi untuk yang latihan soal 1, ini mahasiswa melakukan pendaftaran ulang setiap awal semester. Beberapa tahap pendaftaran ulang tidak dapat dilakukan secara online, jadi dia harus datang ke loket. Mahasiswa datang ke loket dengan rata-rata tingkat kedatangannya 20 mahasiswa per jam. Nah, ini sebagai apa berarti? Rata-rata tingkat kedatangan 20 mahasiswa per jam. Setiap mahasiswa rata-rata dapat dilayani oleh petugas registrasi selama 2 menit. Nah, ini adalah waktu rata-rata pelayanan. Ya, jadi untuk ini harus diubah dulu, dicari dulu mu-nya berapa. Karena di sini satuannya menit, maka harus kalian ubah dulu 2 menit ini ke dalam jam. Ya. Nah, nanti pertanyaan yang pertama, peluang terdapat 4 mahasiswa dalam sistem, berarti P4. Rata-rata banyaknya pengantri, berarti LQ. Banyaknya mahasiswa yang sedang antri, rata-rata banyaknya mahasiswa yang sedang antri, berarti LQ. Lamanya mahasiswa mengantri, berarti WQ. Lamanya mahasiswa berada dalam sistem, ini waktu ya, itu adalah S. Lalu yang kedua, ini tukang cukur. Servernya adalah tukang cukur. Waktu antar kedatangannya masing-masing pelanggan itu adalah 20 menit rata-rata. Ini waktunya sudah sama, tidak perlu dibuat ke dalam jam. Nah, tukang cukur tadi rata-rata memerlukan 15 menit untuk memotong rambut. Ingat, kalau satuannya dalam menit berarti dia bukan lambda dan juga bukan mu, tapi seper lambda dan seper mu. Tentukan peluang konsumen datang dan ia langsung dilayani. Lalu yang kedua, tentukan rata-rata waktu yang diperlukan oleh konsumen berada dalam sistem. Ini berarti WS. Nah, kalau ini kalian logika. Kira-kira peluang konsumen datang dan langsung dilayani itu ketika kondisi servernya bagaimana? Nanti silahkan dicari. Baik, untuk materi sistem antrian, minggu ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk model-model yang lainnya nanti kita akan bahas setelah kita UTS ya teman-teman, karena masih ada beberapa lagi tidak saya jadikan satu di sini agar tidak membingungkan dan tidak overload gitu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.